Assalamualaikum, halo Sobat Danin, kembali lagi ke Danin Channel Let's Build Your Mood. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian pengalaman aku untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri favorit aku, yakni UNJ atau Universitas Negeri Jakarta. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe ya. So, let's get started. Kisah perjuangan aku berawal dari keinginan aku untuk mengikuti SNMPTN. Pada sebelumnya, aku ini adalah seseorang yang sangat mengidam-idamkan STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tetapi ketika aku masuk ke SMK, sekolah aku berada yakni SMK Negeri 8 Jakarta, aku melihat seorang guru yang sangat berdedikasi dalam mengajar. Dia sangat tulus, memotivasi, lembut, dan pokoknya wah banget, aku tuh sangat suka sama dia. Karena aku ini adalah seseorang yang masuk ke jurusan akuntansi, tapi nggak dari hati gitu loh. Nah, ketika aku masuk dan ketemu beliau, aku ini menjadi suka banget sama akuntansi. Nah, ketika itu aku berubah pikiran. Yang awalnya aku ingin masuk STAN, aku jadi pengen masuk pendidikan atau yang bisa menjadi guru gitu. Nah, salah satunya yang terdekat itu UNJ. Nah, aku ingin menjadi guru akuntansi. Jadi pada saat itu aku mulai belajar dengan giat, aku mempertahankan nilai aku melakukan ulangan dengan baik, mengerjakan tugas dengan baik, dan lain sebagainya. Pokoknya aku mau nilai rapot aku itu statusnya naik ataupun stabil. Nah, aku udah belajar nih 3 tahun, aku mempertahankan nilai aku untuk mendapatkan nilai-nilai yang baik. Lalu, aku pun sudah mendapatkan kuota perankingan pada saat aku duduk di kelas 12 semester 2. Nah, ketika mendapatkan kuota perankingan ini, aku seneng banget dong, karena aku bisa mengikuti SNMPTN berkat kuota perankingan ini. Lalu, karena sistemnya itu sekarang adalah LTMPT, jadi aku harus mengikuti alur yang ada di LTMPT. Nah, pada saat jauh sebelum aku mendapatkan kuota perankingan ini, aku sudah mendaftar akun LTMPT dan harus sudah di-save permanen. Aku ingat betul kalau akun ini udah di-save permanen sebelum masanya habis. Jadi di akun LTMPT sendiri itu memiliki masa waktu untuk save permanen. Jadi misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu adalah save permanen untuk SNMPTN, lalu selanjutnya untuk SBMPTN. Nah, ketika aku ingin daftarkan diri aku ke perguruan tinggi mana, lalu aku membuka akun LTMPT aku. Nah, ketika membuka akun LTMPT tersebut, tiba-tiba akun aku tuh belum di-save permanen, guys. Aku nggak tahu apa penyebabnya. Padahal aku ingat betul kalau aku tuh udah save permanen. Lalu selanjutnya, aku bingung dong harus gimana. Akhirnya aku tanya ke guru yang bersangkutan yang mengurus tentang SNMPTN ini. Ketika aku bertanya ke beliau, bingung karena memang saat ini tuh sudah waktunya save permanen untuk mereka yang ingin ikut SBMPTN gitu kan. Tapi kalau aku nggak save permanen, aku nggak bisa ikut apa-apa gitu. Akhirnya ya udah aku save permanen, dan di situ ada bacaan kalau aku nih sudah tidak bisa untuk mengikuti SNMPTN, silahkan mengikuti SBMPTN. Nah, aku sedih banget. Kecewa banget, mau marah, tapi mau marah sama siapa? Akhirnya aku coba untuk menghubungi call center LTMPT. Aku coba menghubungi dia, lalu ya sama perkataannya, maaf kakak tidak bisa mengikuti SNMPTN, silakan mengikuti SBMPTN. Rasanya tuh kayak dihempaskan gitu. Kamu udah berjuang 3 tahun, tapi tiba-tiba nggak bisa cuma karena akun error. Sedih banget sih rasanya. Aku pengen datengin kantor LTMPT, terus mohon-mohon bujuk-bujuk biar aku bisa ikut SNMPTN. Tapi ya udah, qadarullah-nya aku nggak bisa ikut SNMPTN. Terus juga aku sempat sedih banget kalau ditanya sama teman-teman kayak, Han, lo daftar SNM di mana? Terus kalau misalnya aku mau ngejelasin panjang lebar kan males banget ya. Yaudah aku cuma jawab, gue nggak ikut SNM gitu. Pasti mereka bingung karena mereka tahu aku ini dapat kuota perankingan, tapi kenapa nggak ikut SNMPTN gitu kan. Terus yaudah aku gitu aja, aku males jelasin gitu kan. Setelah itu aku berusaha bersabar, dan aku yakin kalau setiap takdir Allah itu adalah yang terbaik buat aku. Terus aku berusaha untuk memperjuangkan SBMPTN. Tapi sebelumnya aku sempat ditawarin sama guru BK aku untuk ikut SNMPN. Ini untuk jalur ke Politeknik Negeri sama vokasi UI.
Tapi vokasi UI ini nggak bisa jadi guru, maupun SNM ini juga nggak bisa jadi guru. Aku bener-bener udah bertekad kalau aku ini mau jadi guru gitu, karena menurut aku guru adalah sebuah profesi atau sebuah pekerjaan yang mulia gitu. Nah, udah aku tolak, yaudah aku ikhtiar, bismillah bisa gitu ikut SBM. Terus aku mulai belajar tuh dikit-dikit. Aku sebenarnya rada males sih belajar SBM, karena apa ya, nggak ada temen buat belajar bareng gitu. Apalagi aku tuh belajarnya setelah UN kan gitu, aku mau belajar setelah UN, tapi qadarullahnya ada virus corona. Nah, setelah virus corona ini datang kan libur kan, jadi udah nggak ada lagi belajar bareng sama teman-teman. Nah, ketika aku di rumah, aku berusaha belajar sebisa aku. Aku ikut TO online dari Bimbel, dari IG, terus aku juga belajar sedikit dari Bimbel online tersebut, atau belajar dari YouTube dan lain sebagainya. Tapi aku ngerasa belajar aku tuh nggak maksimal. Kenapa? Karena aku tuh sempat berpikiran, apa jangan-jangan ini pertanda kalau aku tuh nggak boleh kuliah dulu gitu, apa aku harus kerja dulu. Aku sempat berpikir seperti itu. Tapi akhirnya aku memacu diri lagi, mungkin ini adalah ujian gitu. Allah pengen lihat seberapa besar sih keinginan aku untuk masuk ke perguruan tinggi dan melanjutkan cita-cita aku sebagai seorang guru. Ketika aku sedang berjuang SBMPTN, tiba-tiba itu kan diumumkan bahwa SBM tahun ini tuh hanya TPS. Sementara aku ini lemah banget gitu di materi-materi TPS. Aku ini bisanya di materi-materi ekonomi gitu kan, karena aku dari akuntansi. Aku lemah banget di bahasa Indonesia. Aku tuh kayak sulit gitu ngebedain mana sih kesimpulan yang bener, kayak semuanya itu bener gitu menurut aku. Terus aku juga lemah di MTK, karena pas di SMK itu aku bener-bener apa ya, lebih mendalami ke akuntansi gitu. Aku bener-bener suka banget sama akuntansi. Lalu ketika aku mengikuti TO online, aku tuh sangat hopeless. Kenapa? Karena nilai aku tuh jauh banget dari passing grade yang aku mau gitu. Passing grade jurusan yang aku pengen itu jauh banget. Aku udah hopeless, kayaknya nggak bisa nih buat masuk UNJ. Tapi gitu aku kan tetap terus belajar. Aku nggak stop sampai di situ aja. Aku belajar sedikit-sedikit. Karena apa ya, aku belajar sendiri tuh ngebosenin banget gitu kan. Belajar di rumah, baca, ngerjain tugas, ngerjain soal, kayak ngebosenin banget gitu. Terus ketika aku lagi semangat-semangatnya belajar, tiba-tiba UTBK itu diundur lagi kan. Kalau nggak salah diundur 2 minggu. Itu bikin aku kayak, aduh makin males, kayak udahlah kayak gitu. Padahal seharusnya aku bisa memanfaatkan waktu perpanjangan ini untuk menjadi lebih baik lagi, untuk belajar lagi. Tapi aku malah males-malesan. Pas hari HUTBK, aku UTBK di UPN. Lalu pas hari HUTBK ini, aku tuh ngerasa kalau persiapan aku tuh cuma 35% gitu. Kayak aku masih banyak materi-materi yang nggak aku pelajarin, yang aku tuh nggak tahu, aku tuh nggak siap gitu. Tapi ya siap nggak siap, aku harus melaksanakan UTBK tersebut kan. Yaudah akhirnya aku bismillah, aku jalan ke UPN gitu. Nggak jalan sih, mesen ojek online. Nah pas mesen ojek online pun itu tuh bener-bener ada aja gitu kendalanya, lama, terus HP aku rada lemot gitu. Terus sampai di sana tuh bener-bener udah mepet waktunya. Aku deg-degan, gemeter. Terus pas masuk ruang ujian tuh bener-bener pas aku ngerjain itu tangan aku tuh gemeter parah. Terus dingin kan, pakai AC. Kayak udah bismillah gitu. Aku pokoknya pas ujian tuh nggak berhenti sholawat sama istighfar, kayak karena nggak ada lagi yang bisa nolong. Bahkan diri aku sendiri tuh nggak nolong gitu, karena aku nggak memanfaatkan waktu dengan baik. Aku hanya memohon pertolongan Allah gitu. Selain itu UNJ kan punya jalur mandiri ya, namanya Penmaba. Nah karena aku takut di UTBK atau SBM ini aku nggak lolos, aku pun mencadangkan diri aku tuh di Penmaba ini. Nah pada saat mengikuti Penmaba, aku tidak mau mengulangi kesalahan aku di SBM. Aku belajar dengan baik, aku cari materi-materi apa sih yang akan keluar di Penmaba. Aku pelajarin lewat YouTube, aku pelajarin lewat web-web. Pokoknya aku belajar benar-benar gimana caranya biar aku bisa lolos di Penmaba ini. Lalu pada saat hari H Penmaba itu kan ujiannya di rumah ya. Aku berusaha untuk nggak ke distract sama temen-temen yang punya kendala ataupun kendala-kendala yang ada di rumah aku. Aku berusaha untuk tetap fokus dan mengerjakannya dengan jujur. Lalu setelah aku melaksanakan Penmaba, aku hanya bisa menunggu, yakni menunggu pengumuman SBMPTN ataupun Penmaba tersebut. Nah, ketika hari H pengumuman SBMPTN, itu kan pengumumannya jam 3 sore, aku bangun jam 3 pagi. Ya, biasalah, melakukan doa gitu kan, supaya diberikan yang terbaik. Nah, pokoknya sepanjang hari aku bangun tuh aku bener-bener istighfar, zikir, sholawat, bener-bener ya udah pasrah aja gitu, bismillah. Nah, terus aku berusaha ngalihin fokus aku dengan bantu di rumah kayak beberes, masak, nyuci piring dan lain sebagainya.
Terus pas masuk waktu zuhur, aku langsung sholat zuhur, aku mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya diberikan kekuatan hati gitu. Apapun yang aku terima, insya Allah aku kuat gitu. Aku minta itu aja sih satu. Terus pada saat sebelum sholat zuhur ataupun sesudah sholat zuhur, aku tuh nonton di YouTube. Aku tuh cari ceramah-ceramah tentang cara mengikhlaskan segala takdir Allah, bersyukur, bersabar, pokoknya kayak apa ya, nerima takdir gitu. Aku tuh nonton sambil nangis. Kenapa? Karena aku ngerasa aku nih banyak dosa. Aku nih ngerasa apa ya, aku tuh pantas gak sih ditolong sama Allah. Aku tuh ngerasa kayak gitu. Tapi ketika itu juga aku ngerasa kalau Allah ini maha segalanya gitu. Allah ini maha pengampun. Ketika aku memohon ampun kepadanya atas segala dosa-dosa yang aku lakukan, dan aku memohon pertolongan kepadanya, maka tidak akan dia cuekin gitu. Dia tuh maha baik. Jadi ketika aku memohon pertolongan, insya Allah bakal dikabulkan gitu kan. Dan aku pun ngerasa usaha udah, doa udah, ya udah tinggal tawakal.